SMA Negeri 1 Bayan. Hari ini Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja program studi Bahasa Indonesia PPG Dalyap kategori 1 Universitas Mataram. Terima kasih. Kita berdoa sebelumnya ya. Silakan, kita kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati berdoa mulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit kan? Ya. Sudah sarapan? Belum. Ya. Ada selain sarapan. Ya. Ya, sebelum kita mulai kita presensi dulu. Dinarmi Mariska, Elmanja, Hadir. Enes, Hadir. Erlina, Hadir. Wayat, Hadir. Yodi, Julmaini, Abrani Al-Qurtubi, Titin Haryani, Hadir. Windiska, Hadir. Yosa, Yulita. Ya. Jadi hanya satu orang yang kita masuk, Yosa, jadi semua yang lain ternyata sudah hadir. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks anekdot. Jadi di pertemuan sebelumnya kita menganalisis struktur dan kaidah dari kebahasan dari teks anekdot. Jadi kan seperti yang kalian tahu, teks anekdot itu teks yang lucu, yang menyenangkan, tapi ada kritikan di sana. Jadi ada kritikan untuk mengkritik sesuatu hal yang konsepnya kontekstual, terutama yang dekat dengan kondisi kalian, yang ada di sekitar kalian. Jadi seperti itu. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan menyusun teks anekdot. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu menyusun teks anekdot dengan pola narasi. Jadi ada beberapa pola seperti yang kalian ingat di minggu lalu. Jadi ada 3 pola penyajian. Yang pertama ada yang berbentuk narasi, yang kedua ada dalam bentuk drama, yang ketiga ada dalam bentuk cerpen. Yang dalam bentuk cerpen sama dengan narasi. Yang ketiga ada dalam bentuk komik. Yang kita buat hari ini yaitu berkaitan dengan anekdot dalam pola yang narasi atau yang cerita. Ada yang pernah kan baca komik? Hah? Baca cerpen juga? Novel? Ada yang pernah baca novel? Tidak pernah. Pernah membuat teks drama? Belum pernah. Pernah baca teksnya? Ya pernah. Belum pernah menonton kegiatan drama? Untuk yang pertemuan kali ini kita hanya fokuskan kepada cerita dalam bentuk narasi, seperti yang di cerpen atau novel yang pernah kalian nonton atau baca, yang pernah kalian nonton ceritanya, yang dipentaskan dan lain-lain. Jadi ceritanya pada seperti itu. Ya, di meja kalian, Pak Guru sudah bagikan sebuah teks anekdot yang dalam bentuk komik. Silakan dilihat. Di HP kalian juga pernah Pak Guru bagikan kemarin berkaitan dengan teks ini. Di sana ada cerita berkaitan dengan 2 orang. Ada 2 orang dalam komik itu yang sedang bercakap-cakap. Seperti yang kalian ingat, di struktur teks anekdot kan ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga
ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Selain struktur ada kaidahnya. Kaidahnya ada 3. Ada pertanyaan retoris, yang kedua ada majas sindiran. Ya, di sindiran itu ada 3, ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Yang terakhir ada kata kerja material. Jadi 3 di strukturnya, 3 di kaidah kebahasaannya. Sekarang kita fokuskan ke strukturnya. Di dalam cerita ini ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Anggaplah namanya siapa ini? Din dan Vin. Atau Dino dan Vino. Siapapun namanya boleh. Jadi untuk nama tidak ada permasalahan, kalian ganti namanya. Yang penting isi ceritanya tetap utuh, tidak ada yang dirubah. Kita mulai. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk membuatkan tahap orientasi dari cerita ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang orientasi, silakan. Ayo. Oh ya, silakan. Berdiri, ya silakan berdiri. Orientasinya. Pada suatu pagi, Kevin dan Udin sedang asik nongkrong di teras rumah Udin. Satu nampak kusyuk dengan HP-nya dan yang satu terlihat murung, entah apa yang dipikirkannya. Apa ia sedang susah? Ya, silakan duduk. Ya, itu tahap orientasi. Jadi namanya Udin dan Kevin yang digunakan oleh teman kalian. Jadi tokoh pertama ada namanya Udin, tokoh kedua ada namanya Kevin. Jadi 2 orang. Jadi 2 orang ini sedang bercakap-cakap di sana. Tapi yang satu sedang asik dengan HP-nya, yang satu terlihat murung atau sedih. Dia sedang galau, yang Kevin. Yang Kevin terlihat murung di sana, sedang sedih. Yang si Udin sedang asik main game, main HP. Setelah kalian membuat bagian orientasinya, kita akan masuk ke tahap komplikasi. Tahap komplikasinya bisa kalian mengambil setiap tahap yang ada di gambar ini. Kita ada 4 bagian di sini. Ada 4 kotak yang berkaitan dengan dialog-dialog yang berbeda-beda dalam ceritanya. Nah, ketika kalian membuat tahap komplikasi, kalian boleh mengambil yang kotak-kotaknya, yang cerita bagian-bagian ini. Atau bisa kalian menggabungkan beberapa kotak menjadi satu paragraf, tidak masalah. Jadi kalau mengambil misalkan ada 4, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu boleh, tidak masalah. Jadi mengambil setiap ceritanya. Misalkan sekarang kita masuk ke paragraf pertama pada tahap komplikasi. Anggaplah kita ambil percakapan yang pertama sini antara si Udin dan Kevin. Kita ambil tokoh yang sama dengan teman kalian tadi. Sekarang si Kevin mengatakan, "Duh, kapan ya punya rumah sendiri? Nah, lihat-lihat harga rumah sekarang sadis-sadis, Din." Itu kalimat yang diucapkan oleh si Kevin. Nah, kemudian pada lanjutannya, pada kalimat selanjutnya, kita bisa juga lanjutkan dengan kalimat yang diucapkan oleh si Udin. "Mending bangun rumah, Din. Lebih murah, bisa dapat setengah harga." Boleh tambahkan beberapa kalimat penjelas. Si Kevin terlihat sangat senang dengan ucapan Udin. Dia bisa memperoleh rumah dengan harga yang lebih murah sesuai dengan percakapan yang diucapkan oleh Udin. Nah, itu misalkan diambil untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf keduanya tinggal lihat yang di gambar yang keduanya. Karena ini kan dari kanan kalian baca ke kiri. Berarti ini yang pertama, berarti yang ini yang kedua. Kita lihat yang gambar yang kedua. Kemudian di sana misalkan pembukanya, Kevin terlihat sangat kaget mendengar perkataan dari Udin. "Ah, masa sampai setengah harga?" Sedangkan sampai merubah model dialognya, ada garis-garisnya. Begitu menunjukkan kalau si Kevin sedang kaget dengan kesenangan karena sebenarnya kan dia ingin punya rumah, tapi karena harganya mahal belum bisa punya rumah. Kemudian si Udin memberikan saran di sana. Hanya dia kaget mendengar perkataan Udin. Kemudian Udin menjawab, "Beneran, tapi mesti sekarang, soalnya waktunya terbatas." Itu percakapan dari Udin. Dia harus membelinya sekarang karena waktunya itu tidak banyak. Jadi kalau belinya besok mungkin tidak dapat dia si Kevin. Itu maksudnya percakapan Udin. Itu paragraf yang kedua. Berarti yang ketiga tinggal masuk lagi yang ke sini. Untuk paragrafnya minimal 3 paragraf untuk komplikasi. Jadi paragraf ketiganya boleh kalian gabungkan
antara gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Mana kan gambar yang kedua? Ini kan 1, 2, 3, 4. Nanti yang ketiga dan yang keempat. Nah, di paragraf keempat misalkan, di mana Din? Maulah kalau sampai setengah harga. Kemudian menjawab serius, ada. Kemudian dia menunjukkan HP-nya. Dia menunjukkan HP yang berisi gambar permainan yang sedang dia mainkan dari tadi. Dan tadi di awal dikatakan dia sedang asik bermain HP. Ternyata dia main game Clash of Clans di sana. Jadi dia di sana ada sedang promo. Kemudian ditawarkanlah promo itu kepada si Kevin yang ingin punya rumah. Dan dia membeli rumah yang murah, tapi rumah itu hanya ada di game Clash of Clans, bukan di dunia nyata. Jadi seperti itu model tahap komplikasinya. Barulah kalian kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang terakhir itu tahap evaluasi. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo katakan dulu. Ya, silakan. Tadi yang cowok, sekarang yang ceweknya. Evaluasi. Diri, silakan. Ini biar lebih bagus. Evaluasi. Begitulah akhirnya Kevin hanya bisa menarik nafas karena masih belum juga mendapat solusi. Bagaimana caranya ia bisa memiliki rumah sendiri di tengah harga-harga yang terus meningkat? Ya, terima kasih. Jadi itu tahap orientasinya sudah, komplikasinya sudah, dan tahap evaluasi dari terakhir sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi ketiga strukturnya sudah ada. Bahkan tadi di bagian kaidahnya juga sudah disampaikan tadi dari pertama sampai tadi sudah ada. Bahkan di tahap orientasi si teman kalian sudah menggunakan kalimat retoris, sudah pertanyaan retoris. Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Apakah dia sudah murung? Itu termasuk kalimat tanya yang menggunakan kalimat retoris. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Di meja kalian sudah ada LKPD. Silakan dilihat. Di sana ada dua bagian. Satu yang dalam bentuk lembaran yang utuh, satu yang dalam bentuk clipping. Ada beberapa bagian. Ada yang warna-warni. Nah, tugas kalian hari ini karena kita akan menyusun teks anekdot dengan pola narasi. Jadi nanti di sana di meja kalian ada beberapa teks anekdot dalam bentuk komik. Jadi setiap meja memiliki beberapa teks anekdotnya masing-masing. Jadi kita akan menyusun teks anekdot dalam model narasi. Di sini ada beberapa bagian, ada 3 yang berkaitan dengan 3 struktur dari teks anekdot. Ada orientasinya, ada komunikasi, ada evaluasi. Nah, kalian akan merubah komik-komik yang ada di meja kalian ke dalam bentuk narasi cerita, seperti yang kita lakukan tadi di awal. Setiap bagian-bagiannya kalian tulis dulu di bagian clippingnya. Tahap orientasi isi di bagian tahap orientasinya. Anggaplah ini minimal 1 paragraf untuk tahap orientasi. Kemudian kalian masuk ke bagian komplikasinya. Di bagian komplikasi seperti yang saya sampaikan di awal, itu minimal terdiri atas 3 paragraf. Jadi yang di sini yang paling besar itu ada 3. Ada 3 paragraf nanti yang kalian buat. Baru masuk ke tahap terakhirnya yaitu di tahap evaluasi. Tahap evaluasi sama dengan tahap orientasi, cukup 1 paragraf saja. Setelah kalian selesai, kalian akan menempelnya di lembar kedua di bagian belakangnya. Karena di bagian belakang dari clippingnya sudah ada double catnya. Tinggal kalian buka, kalian tempelkan saja di bagian-bagiannya. Dan orientasinya menempel di tahap komplikasi dan tahap evaluasi. Dan jangan lupa di bagian depan itu ada beberapa bagian. Yang pertama di bagian paling atas itu kalian tulis judul kegiatan kita hari ini yang ada di papan. Jadi menyusun teks anekdot dengan pola narasi. Baru kalian isikan di sana nama anggota kelompok kalian. Jadi tulis per nomornya. Kalau ada 4 orang nanti 1, 2, 3, 4. Dan ingat anggota kelompoknya untuk ketua kelompoknya tulis di paling atas. Tulis di paling atas untuk ketua kelompoknya. Baru diikuti oleh anggota-anggotanya yang lain. Kemudian yang kedua ada kelas. Tulis kelas kalian 10D. Yang terakhir tulis tanggal hari ini, berarti Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Jadi seperti itu. Ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Silakan. Paham semua? Paham. Ya, kalau begitu kita akan segera mulai. Sekarang kita akan bentuk kelompok, tapi karena kelompoknya sudah ada, jadi sesuai dengan posisi duduk kalian, kelompoknya sudah terbentuk, kalian akan kerja dengan kelompok yang sudah ada. Jadi kalian kalau kerja dengan kelompok kalian masing-masing ini kan rata-rata satu kelompok terdiri atas 4 orang. Jadi cukup 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya akan kerja. Jadi seperti itu.
Nah, dan sekarang tinggal kalian buat ini tahap orientasinya. Kira-kira apa yang menjadi orientasi dari cerita ini? Ini kan ada orang yang telat, ada anak yang telat. Siapa yang suka telat di sini? Oh, ini suka telat. Nah, apa kira-kira yang menjadi tahap orientasi dari cerita ini? Setelah kalian temukan, kalian tulis orientasinya. Komplikasi kan tinggal kalian ambil dari gambar-gambar itu saja. Lalu buat kesimpulannya berkaitan dengan tahap evaluasinya. Ada yang bertanya silakan? Gampang? Gampang, masa udah bisa? Bisa kan? Apalagi yang sudah telat masih paham ya. Mari silakan, mungkin ada yang merasa bingung dengan tugasnya. Jangan lupa sebelumnya tulis dulu identitasnya yang bagian depan, isi dulu. Isi kegiatan, nama kegiatannya, nama anggota kelompok, kelas angkatannya. Jangan sampai lupa. Nanti kalau tidak ada diisi yang bagian depan, saya tidak tahu nanti siapa yang punya tugas. Jadi jangan lupa ditulisnya nama anggota kelompoknya. Isi dulu, silakan. Terus kegiatannya yang di depan, menyusun teks anekdot dengan pola narasi, baru isi nama anggota kelompoknya, kelas, tanggal, dan seterusnya. Ayo, mulai silakan. Ayo silakan, ada yang tanyakan? Materi itu kan ada di HP kalian. Kalau yang lihat di HP, bisa lihat di HP-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dibuka lagi. Di HP-nya kan sudah ada. Nah, ini kan ada di HP. Tinggal lihat cerita yang kemarin. Silakan ada contoh jawabannya juga, cara menjawab dan lain-lain. Itu bisa kalian gunakan sebagai referensi ketika mengerjakan tugasnya. Nah, bagi-bagi saja. Orientasinya sudah. Yang evaluasi duluan apa? Tinggal bagian siapa yang komplikasi. Ya, silakan dikerjakan. Sedikit. Kalau sudah selesai tinggal kita presentasi saja. Jadi siapkan satu moderatornya, siapa di kelompok kalian. Satu yang baca presentasi, satu baca publikasi, baca evaluasinya. Moderator siapa? Nah, Dina. Yang orientasi siapa? Ya berarti ini evaluasi, dia publikasi. Oke. Nanti presentasinya di depan, biar nanti digambar, ya kan? Yang ditonton teman-temannya kan sensasinya beda ketika presentasi di meja atau presentasi di depan. Kan ada jumping-nya di depan. Jadi seru ya. Jadi jangan bisa ketika presentasi. Tinggal komplikasi. Oh ini yang ingin viral. Siapa yang ingin viral nih, sering buat konten? Lihat. Jangan sampai seperti ini. Ingin viral hanya viral di akhirat ya. Kontennya sampai akhirat luar biasa. Tidak memperhatikan nyawa kalian. Ini hanya mengajar seru-serunya saja, tapi nyawa luar. Ya, teksnya juga ada di HP, juga dilihat lagi. Teksnya sudah ada, materinya sudah ada, contoh pengerjaan, jawabnya ada, dilihat lagi. Ya. Ya, yang lain? Semangat. Cinta suci dalam sinetronnya yang tulis. Cinta suci manusia. Dunia bangsa adil. Oh ya, silakan. Yang boleh silakan. Ayo, apa? Boleh silakan. Sedikit ya bagiannya.
Ya, silakan. Kerjakan. Kelompok yang sedang dilakukan semua. Ya, lagi. Kompilasi siapa? Ini kompilasi. Yang orientasi siapa? Yang evaluasi? Siap. Leadernya. Jadi misalkan ketiga kaidahnya juga ada ya, ada tulisnya, majas sindiran. Mereka yang fokusnya ada dua, ada yang majas ioni dan majas nisbur. Kemudian yang kata kerja material juga apa? Jadi misalkan harus ada ketiga kaidah menyusun teksnya, ketiga kaidahnya. Biar kalian tidak duduk di depan. Ganti ngantuk dari pagi. Kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Jadi kelompok yang saya panggil, silakan ke depan semuanya, semua anggota kelompoknya. Satu sebagai koordinatornya dan yang lainnya sisanya sebagai yang membacakan hasilnya. Jadi ada yang baca orientasinya, ada yang baca komplikasi, ada yang baca evaluasinya, dibagi-bagi agar semuanya terlihat bekerja. Oke, sudah siap? Siap semuanya kan? Ya. Oke, kita mulai kalau begitu dari kelompoknya Wayan. Silakan, karena ini kelompok satu-satunya yang cowok semua, yang pria-pria tangguh. Silakan, ayo kita dulu satu kelompoknya semuanya. Ayo dari depan, tempatnya. Silakan berbaris. Moderatornya di paling ujung, sebelah kiri kanan. Mana yang orientasi siapa? Orientasi. Orientasi yang dibaca siapa? Nah, komplikasi. Nah, oke, evaluasi apa sudah berbeda dari moderator, orientasi, komplikasi, evaluasi. Ya, sekarang yang lain perlu diperhatikan pemaparan dari kelompoknya Wayan. Silakan dari moderator yang dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun tes anekdot dengan pola narasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Bagian orang Di mana suaranya? Biar terdengar oleh lain. Walaupun suaranya dibesarkan. orientasi. Siang hari di tengah teriknya matahari, dua anak muda, Jojo dan Dono, sedang asik nongkrong di pinggir jalan desanya. Mereka sedang khusus menantikan sesuatu dari tadi yang nampaknya masih belum juga muncul. Entah apa itu. Dalam tahap Komplikasi. Don, mana nih truknya? Lama sekali. Ujar Jojo tak sabaran.
Sabar kawan, bentar lagi juga lewat, balas Nuno. Truk yang dinantinya akhirnya terlihat dari jauh. Mereka menjadi kegirangan tak sabaran untuk bereaksi. Don, truknya sudah ready, tinggal kamu extend, kata Nuno. Jangan sampai salah Juk, jangan sampai videomu viral di mana-mana, tapi kamu nontonnya di akhirat. Nyawa si murah, sampai tokonya tidak ada. Celus Nuno sambil ceknimisan. Sialan kamu Don, doain sukses adalah balas Jojo. Truknya mendekat, Jojo segera melompat menghadap. Tapi sayang, sungguh sayang, sopirnya sedang mengantuk. Hendak menginjak rem, malah yang tidak langsungnya. Wah, semua sahabat Jojo melayat ke rumahnya. Dia mendekati jenazah. Jojo dengan wajah lesu kembali berkata, "Mampus, makanya jangan bodoh." Hal yang ketiga, maka Evaluasi. Begitulah hasil akhir kisah hidup Jojo yang ingin viral dengan ikut tren kekinian. Tampil di sana sini, tapi sayang dia nonton dari alam yang berbeda. Jadilah pelajaran, ikut tren dan viral boleh asal bisa dinikmati. berapa sekarang dulu? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wayan. Silakan duduk dulu. Ya, itu presentasinya kelompoknya Wayan. Silakan ada yang ingin memberikan tanggapan, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau ada apakah sudah tepat semua jawaban dari kelompoknya mereka. Silakan, ada yang bisa katakan? Oh ya, kelompoknya Santi, silakan. Dia tidak ada pertanyaan retorisnya. Apa? Retorisnya. Oh, bagian Laida yang pertanyaan retoris. Jadi di kelompoknya Wayan masih kurang 3 kaidah pertanyaan retoris. Jadi mungkin itu perlu diperbaiki lagi. Gimana moderator? Siap perbaiki? Ya, jadi tolong diperbaiki ya. Ya, karena kelompoknya Wayan sudah, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan. Terima kasih. Itu kita lanjutkan sekarang ke kelompok selanjutnya. Kelompok yang kedua nih, kelompoknya Santi. Silakan ke depan. Ayo, kelompoknya maju dulu. Ayo. Mari, berbaris di depan dulu. Mulai dari paling studio, siapa moderatornya? Moderator, kemudian tahap orientasi, komunikasi, evaluasi, dan silakan dibuka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau diperhatikan jangan ribut dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyusun teks anekdot dengan pola narasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, silakan. Orientasinya. Orientasi. Pada suatu hari di sebuah jalan raya sekitaran Anyar terdapat beberapa anak muda yang sedang menanti kedatangan truk atau kendaraan besar. Riko dan Ija namanya. Demi konten yang akan mereka buat, dengan sabar harus terus menanti. Apa semua hal sekarang bisa dijadikan konten. Lanjut tahap komunikasi. Komunikasi. Wah, ada truk Ija sudah mulai mendekat. Siapin kameranya cepat. Ija itu. Orangnya seperti bersama. Sangat kegirangan karena konten yang hendak ia buat dan nanti tadi akan segera bisa selesai. Siap bos, ambil ancang-ancang saja kok. Ujar. Truk sudah semakin dekat dan Riko pun memberikan instruksi kepada temannya Ijar agar segera merekam kegiatannya. Riko berujar, rekam. Truk sudah mau sampai, dia bisa ikut tren dan bisa viral. Perhatikan. Cepat adangku. Ujar. Riko pun berlari menghadang truk yang sedang lewat tadi. Namun naas saat berlari, tali sandalnya copot dan membuat dia tidak bisa menghadang dengan baik. Truk melaju cepat dan bruk. Keinginan yang didiamkan Riko menjadi kenyataan. Dia bisa
mengikuti tren keinginan dan menjadi terkenal, viral, bahkan sampai masuk berita-berita nasional. Tapi sayang, dia tidak tahu akan hal itu. Pada saat akan dimakamkan, datanglah Reno bertakjab, mampus makannya dengan tolol. Coba kamu ngajak saya, pasti kamu kiranya tidak nonton dari dalam kubur, ujar Reno. Teman-teman Ringo yang lain berkata, sungguh indah kehadiranmu kawan, dikenang sampai seluruh Indonesia. Evaluasi. Begitulah hasil yang diinginkan Ringo. Berarti sesuai keinginan saya, dia tidak bisa menikmati kebenarannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang ingin memberikan komentar apakah yang dibuat oleh kelompoknya Santi sudah tepat semua atau mungkin ada bagian-bagiannya yang masih kurang. Silakan, boleh angkat tangan kelompok yang tidak. Ya, silakan. Nah itu kelompoknya Puri, Dania. Gimana komentarnya Puri? Semuanya sudah lengkap, strukturnya ada dan juga kaidahnya juga sudah ada. Oh iya, berarti semua bagian dari struktur baik orientasi, komunikasi, evaluasinya ada, kemudian kaidahnya ketiga-tiganya ada ya? Ya. Yang evaluasinya ada, sindirannya ada, yang kata-kata materinya ada. Jadi sudah tepat semua bagian dari kelompoknya Santi. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembalikan yang lain. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompoknya Puri, Dania. Silakan, ke empat-empatnya saya akan ke depan. Berbaris dari paling ujung yang moderatornya, orientasi, yang bagi orientasi, kombinasi dan evaluasinya. Siapa? Kombinasi yang tenang. Orientasi, dan evaluasi. Silakan dibuka moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun teks anekdot dengan pola narasi. Agar lebih jelasnya, saya serahkan kepada penyanyi. Bagian orientasi. Pada pagi hari yang cerah, mentari bersinar ulang. Suaranya dibesarkan sedikit. Suasana begitu bergairah. Apakah hari akan seindah ini? Tomat terlihat sangat stabil. Ia sedang berlarian mengejar waktu yang sudah mengulang. Aplikasinya, silakan. Gawat, gawat, gawat. Lagi-lagi telat. Hujan sopan tanpa ketakutan. Alamat bersetrap lagi ini mah. Ia kembali berhujan. Tomat sudah sering sekali terlambat. Sudah tak diingat lagi beberapa kali dilakukannya. Yang lain perhatikan. Ia tidur seperti kerbau hujan, bahkan ayam pun lebih baik darinya. Kali ini seperti biasa ia memulai pembelajaran dengan sikap nasionalisme yang tinggi. Hormat bendera. Tuh kan, lagi-lagi hormat seharian ke bendera. Wah, ujarnya. Kesal, Pak Guru Budi. Somat hebat ya, setiap pagi selalu hormat bendera. Kemudian Bu Guru Ika menambahkan, pantas Somat telat mengikuti pelajaran, ternyata sedang hormat bendera. Pada malam harinya, Somat sedang mempersiapkan jam woker agar ia bisa bangun pagi. Bangun pagi hari tadi adalah hari terakhir kurang telat. Sekarang jarum jam akan Somat setel lebih 1 jam supaya pas bangun kaget dan buru-buru ke sekolah. Disangka telat padahal enggak. Somat jenius. Somat sangat yakin kali ini dia tidak akan telat lagi. Keesokan harinya, kering, jam woker sudah berbunyi kencang. Salah orang dilebihin 1 jam, dia berbiar sambil kembali tidur. Yang terakhir, evaluasi. Kemudian evaluasi. Begitulah Baik, perhatikan, bayang, perhatikan dulu. Somat selalu mengawali hari dengan hormat bendera di pagi yang cerah. Hampir tak pernah ia melewati masing-masing
kolom komentar apakah jawabannya sudah benar semua atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Silakan. Bapak siapa? Oh iya, silakan. Bisa. Semua sudah lengkap, kaidah ada, struktur ada. Ya, berarti ketiga strukturnya sudah lengkap, kemudian ketiga kaidahnya sudah lengkap, jadi semuanya sudah ada. Yang lain, apakah setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembali tutup. Jadi semua kelompok sudah presentasi, baik kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Secara umum semua sudah mengerjakannya dengan benar. Walaupun tadi ada beberapa yang masih kurang tepat. Kita kan dulu untuk kalian. Tapi itu masukannya. Tadi kan ada beberapa kelompok yang masih kurang, terutama di kaidah pembahasannya. Misalkan kelompoknya wayang tadi masih kurang di tahap kaidah yang pertama, yang pertanyaan retoris. Berarti harus dilengkapi ya. Jadi harus dilengkapi pertanyaan retorisnya. Dan yang lain secara umum sudah benar, tidak ada strukturnya sudah lengkap, kaidahnya juga sudah lengkap. Jadi sudah sangat bagus. Terima kasih atas pekerjaan. Jadi karena semua sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke teks yang ketiga, yaitu teks yang berkaitan dengan hikayat. Nanti di rumah kalian bisa mencari-cari di Google atau membaca di buku paket berkaitan dengan hikayat. Jadi sebelum kita akhiri, sekarang kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Pimpin doanya. Sebelum kita berdoa, Yang lain membaca. sama-sama berdoa baik. Doa selesai. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini banyak manfaatnya untuk kalian. Ada keberkahan yang kita peroleh. Jangan lupa nanti ketika istirahat, boleh istirahat dulu, makan, minum, lain-lain, akan makan yang bergizi agar kalian jaga kesehatan dengan baik ya. Dengan begadang dan kurangi main game juga, terutama di tim yang cowok nih, timnya wayang ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.